Assalamualaikum. Very good morning, Mbak Iwin. It's nice to meet you here. It is an honor for me to have you here as our guest. Ya, jadi kita punya acara di sini, podcast namanya Cegah Narkoba Streaming. Episodenya sudah more than 200 now, and it's tentang bagaimana mencegah penggunaan zat dan menginspirasi anak muda. So it's like a correct thing to do is to inspire people, and you are the inspiration. I think. Mbak Iwin ya. Jadi sekarang kita ini topiknya kita bagaimana kita menginspirasi anak muda. So the topic is inspiration for the youth. Don't do drugs. Yeah. Instead, expand your horizon to have a big dream and start making it true. Yeah. So is it relevant for the youth today? Yes, is sangat relevan. Well, saya nggak huge banget ya. Saya sudah 38 sebenarnya. Still young. Yeah? Saya 38, jadi nggak young banget kayak anak mahasiswa. But anyway, thank you for having me here. Yeah. Tumben main ke kantor BNN di belakang. Ada studio ternyata ya, di belakang. Ada studio. Ya? Saya pikir cuman kayak audit, ngecek-ngecekin orang, jadi tuh main ke sini. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB can be fun ya. Ya, kita punya tamu-tamu yang spesial ya, terutama nih tamu kita hari ini, Mbak Iwin. Please have a brief introduction of yourself to our audience. Jadi saya itu Iwin, directors, owners, researcher, formulators, you name it. Well, in the short way, saya itu runners di perusahaan saya sendiri. Jadi perusahaannya masih kecil aslinya. Timnya baru 18 orang dan produk kita itu namanya Iwani. Itu produk skincare berbahan baku lokal, terutama minyak kelapa. Jadi kita pakai banyak minyak kelapa itu dari Lombok Utara. Ada juga beeswax, itu dari Sumbawa, Gerung, Sulawesi. Terus ada juga mentega tangkawang dari suku Dayak Siberua. We're gonna talk about it later on ya. Yeah, that's the first of all, a brief introduction dengan Mbak Iwin ini ya, seorang runner, researcher katanya tadi ya, punya bisa menginspirasi anak muda untuk mulai produktif ya, terutama untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Dan Mbak Iwin, I'm curious bagaimana how you start your own company. Jadi mulainya itu sebenarnya agak lama Bu ya, itu sekitar 2017. Itu waktu itu saya insomnia akut. Parah banget insomnianya itu sampai harus pergi ke psikolog. Jadi dikasih obat tidur. Obat tidur kan nggak drugs ya, heavy drugs. Saya minum heavy drugs itu hampir 2 tahun. Jadi kayak minum obat tidur tuh. But it's actually prescription ya, by prescription. Prescription. Jadi bolak-balik ke dokter psikologis itu 2 tahun. Dikasih obat tidur per 2 minggu. Jadi nebus 2 minggu lagi, nanti nebus lagi. Terus shortly, terus kalau malam itu tidur, nyenyak tidurnya. Kalau siang itu udah kayak orang goblok, kayak goblok yang nggak seonggok daging yang tidak berfungsi Bu. Jadi kadang kalau malam tidur, siangnya itu bangun tapi nggak bisa berpikir, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada tenaga. Sampai titik di poin saya merasa this is not correct. Saya tidak bisa seperti ini terus. Akhirnya saya harus ganti psikolog, ganti. Terus bapaknya bilang, kamu harus sibuk, otakmu tuh harus selalu jalan. You need to do something ya. Iya, akhirnya mikirnya itu apa ya? Saya pernah buat ngerajut, saya belajar ngerajut. Saya pernah belajar buat rakit perhiasan. Saya pernah pasang monet. Terus akhirnya saya buat sabun batang. Setiap malam itu saya buat sabun batang sampai jam 2, jam 3 pagi. Jadi pertamanya untuk memulai itu adalah sabun batang insomnia, and then you start doing some sequential experiments, and then you itu sampai first kosmetik ya, itu sabun itu ya. Awalnya itu sebulan itu bisa buat sampai 1000-an kosmetika. Sabun batang. Banyak banget. Bingung kan Bu nih, sabun batang nih banyak banget. Itu skalanya berarti skala di dapur buatnya. Ya, skala PIRT. BPOM seharusnya izinnya. Produksi
rumah tangga ya? Iya, waktu itu industri rumah tangga handmade. ya, industri rumah tangga ya. Kalau kosmetik itu nggak boleh industri rumah tangga. Oh ya. Jadi masih handmade, labelnya masih handmade. Ini si sabun ini banyak banget. Di meja makan, di meja dekorasi, di pojok-pojok rumah itu isinya sabun, pakai dus-dus isinya sabun. Tapi cuman itu yang bisa mengurai pikiran saya. Akhirnya tuh sabun-sabun itu saya berikan ke klien. Karena sebelum si skincare ini, usaha saya itu namanya Lombok Housekeeping. Jadi jasa penyalur tenaga kerja khusus pariwisata. Kan banyak nih klien saya di daerah pariwisata. Jadi setelah beberapa hal malah sudah ada inspirasi untuk membuka peluang-peluang baru menyalurkan tenaga kerja gitu ya di industri tourism industry. Iya, jadi kan karena saya penyalur, otomatis karyawan saya banyak nih dari Lombok Housekeeping itu. Saya kasihlah mereka, ini nanti tolong titip ke bosnya ya, sabunnya, ke ownernya ya, ke manajernya ya. Mereka suka. Akhirnya one by one mereka bilang, ini sabunnya enak kok. Boleh dikasih brand nggak? Brand hotel kita nih. Jadi daripada pakai yang murah-murah, kami pakai produkmu aja yang natural. Kan filosofinya memang natural, bahan baku lokal gitu. Akhirnya kasih logo mereka kayak yang biasa, printnya di Mataram. Kasih, dari situ bergulir terus banyak. Terus 2018 itu mulai bereksperimen dengan sunscreen ramah lingkungan, terutama terumbu karang. Ramah lingkungan ya. Ya jadi ramah lingkungan itu berarti berhubungan dengan tadi lingkungan ya. Dan ini sebenarnya disukai oleh pasar-pasar tertentu. Walaupun sebenarnya pasar di Indonesia juga seharusnya juga bisa melihat itu ya dari segi keamanan untuk lingkungan, karena sekarang kan dengan adanya climate change issues and kerusakan di laut maupun di darat, maka kita perlu concern dengan produk-produk yang ramah lingkungan. So what you call it for ramah lingkungan? Produk kita itu jadi filosofi yang sekarang Iwani anut itu adalah produknya ramah lingkungan, berbahan baku lokal dan sustainability. Jadi bagi Iwani it's not only about profit but also people and planet. Jadi makanya kami itu ngambil banyak bahan baku lokal itu banyak banget. Selama dia masih bisa di Lombok misalkan atau masih di Indonesia itu kami akan pakai. Karena kalau kita bicara sustainability itu di hadapan perut lapar is nothing. So produknya Mbak Iwin itu juga bisa karena suppliersnya dari masyarakat lokal itu bisa mengangkat derajat mereka ya, artinya bisa it's poverty alleviation program, you can include it in it ya. Oh, that's great ya. Berarti lanjutkan. Jadi 2018 mulai fokus nih sama si sunscreen. Terus jualan itu sampai ribuan Bu. Satu bulan itu ribuan yang saya distribusiin. Takutlah karena tidak punya izin. Izinnya kan kalau itu harus izin BPOM. Ya, harus izin produksi, ada izin lengkap kan. Sedangkan saya buatnya tuh di dapur Bu. Ngaduk-ngaduk sendiri pakai panci dan distribusiin jual. Ilegal. And at that time you didn't really understand about how to proceed the permit ya. Yes, first I don't understand, but I do my homework. Saya research sedikit-sedikit. In the end di 2019, karena saya ngerasa nih penjualan saya meningkat terus. Di titik di mana saya ngerasa ini nggak aman. Kalau saya ditangkap polisi atau BPOM, blacklist nama. Akhirnya saya nanya ke Jawa. Di Jawa kan banyak nih industri kosmetika. Kalau saya buat formulasi seperti ini, konsistensinya seperti ini, kemasannya seperti ini, bla bla bla, itu berapa budget yang harus saya siapkan? Jadi mereka yang produksi lalu yang produksi, saya jualan. Mbak Iwin yang istilahnya repacking ya? Iya, bukan repacking, jual. Saya fokus jualan saja. Mbak, the design of your products juga dibuat oleh Mbak Iwin sendiri. Semua. Mereka hanya buat produksi saja. Dan itu dimintain itu 650 juta di akhir 2019. Did you have money? No. Much? Jadi apa langkahnya selanjutnya? Akhirnya karena nggak punya uang tapi tetap ingin jualan, saya pergi ke BPOM. Di BPOM saya ngadu. BPOM sini? BPOM Mataram. Saya ngadu, nggak punya uang tapi pengen jualan. Ini produk yang pernah saya jual, yang saya produksi ilegal. Sekarang gimana nih solusinya gitu. Akhirnya sama BPOM diajarin, mau bangun industri sendiri nggak? Dibinalah nih sama BPOM. Memang tugasnya BPOM itu salah satu pembinaan itu. Dan saya bahagia ya, ternyata
Because I'm pharmacist actually, jadi ada teman-teman farmasi saya di BB POM sana yang alhamdulillah saya bersyukur mereka support you and of course karena ini adalah produk lokal, jadi tentu ini memajukan juga daerah ya. Ya. Jadi terus, dibantulah sama BPOM, perizinannya seperti ini. Misalkan nih lantainya harus seperti ini, wastafelnya gini, ruang cucinya gini, gudangnya gini, itu semua diajarin. Akhirnya uang saya waktu itu nggak sampai 600 juta lah, cuma beberapa. Sewa ruko, Bu. Sewa ruko 2 lantai di Meninting. Nah, lantai satunya itu OPS, lantai 2-nya tempat produksi. Jadi setiap pagi tuh kami bopong minyak atau air atau kemasan ke lantai 2, terus produksi. Sorenya bawa turun lagi nih produk yang udah jadi. Itu selama 2 tahun. Tapi terus dibimbing selama 2 tahun itu? Iya, tapi dikasih misalkan ada peningkatan kualitas, mutu, itu diajarin. Jadi quality controlnya bagaimana. Terus, akhirnya singkat kata proses perizinannya dapat? Itu kan akhir 2019 kan Bu. Saya bersyukur akhir 2019 ketika saya nanya ke Jawa itu saya nggak punya uang 650 juta itu. Karena 2020 kan kita COVID ya, dan itu kan semua close. Close-nya itu andai kata saya punya uang 650 juta itu saya bayar itu 5.000 pieces produk. Yang harga 650 juta itu 5.000 pieces produk. Sedangkan target market saya itu adalah turis bule. Otomatis nggak ada tamu. Your market target itu masih foreigners ya? Yes. Jadi saya itu sangat niche market. I do my homework, I did my research. Jadi memang kalau bukan nggak mau jualan ke market Indonesia. Cuman kalau di Indonesia itu hal yang pertama biasanya saya ditanyain itu adalah bisa memutihkan tidak? Oh. Yeah, that's the first questions they get. While Iwani is like fun in the sun, loving yourself, fun in the sun. So and be Iwani, yourself. Yeah. So Iwani is like encouraging us young people or whoever to go out and do snorkeling, enjoy the sunshine, atas gunung sepedaan, nanam mangrove, nanam pohon di hutan, bersih-bersih pantai. You still can do good things outside. That's fun. Go snorkeling, go diving. That's really fun. And protecting your skin so you don't get sunburn, nggak ada kebakar, kulit terbakar gitu ya? Iya, premature aging atau kanker kulit. In the same time kita juga melindungi si terumbu karang dari bahan kimia. Itu adalah satu sisi yang berbeda. Jadi produk Iwani ini ternyata juga secara you call it ecological friendly, yes, environmental, eco-friendly. Ya. Lalu dia itu yang disukai sebenarnya sama pasar internasional. Ketika kita membidik bahwa produknya kita itu kita pastikan tidak membahayakan bagi rusaknya alam. Ya. Kalau dalam hal ini adalah terumbu karang. Why terumbu karang? Kenapa terumbu karang? Kenapa coral? Yes, well, I get that many questions so many times. Kenapa kami protecting karang? Or the misleading sometimes itu kayak, oh sunscreennya berbahan terumbu karang. Itu juga ya pertanyaan yang paling sering kami terima. No, it's not berbahan terumbu karang. Dan kenapa terumbu karang? Karena terumbu karang itu rantainya sangat panjang. Sumber makanan, sebagai orang pulau kita makan tongkol banyak banget. Dan ikan-ikan yang kita makan mostly itu ada di perairan yang ada karangnya. Ikan karang istilahnya ya. Seperti ikan-ikan. Empat lembain. Empat lembain itu kan. Nah, baju lembain, Pak lembain. Well, baju lembain, Pak lembain is we don't really eat it because they are the one that protecting the corals. Really? Yes, they so eating actually should be protected. Yeah, because they are eating the alga. I just know. Yang berada di terumbu karang. They protecting the terumbu karang. So we don't really eat baju lembain actually. So we need to reduce our consumption of baju lembain. And then because there's source of food, if you go to the market in dekat kuburan Cina itu kan banyak banget ikan ya pagi-pagi. Ikan karang banyak di sana. Terus terumbu karang juga coastal protection. Jadi melindungi
laut kita, dari badai laut, karena banyak banget badai laut dan itu bisa menggerus pinggir pantai. Okay, to make it clear, what's the connection between your cosmetics and terumbu karang and the corals? So back again to 2018, tahun 2018 itu saya mulai baca jurnal karena part of my insomnia saya suka baca. Bacanya itu baca random, jadi everything saya baca. Itu dikatakan kalau itu 2018 itu di Hawaii dilaporkan terjadi pemutihan terumbu karang. 25% terumbu karang mereka sudah hilang akibat pemutihan. Diteliti lagi, ternyata pemutihan terumbu karang itu akibat sunscreen yang berbahan kimia. Jadi yang mandi udah pakai sunscreen kan? Iya. Mereka, however kan tergerus ke laut mereka mandi, and then kalau mereka mandi tentu itu akan keluar juga masuk ke dalam lautnya kita. Iya, itu tercemar lautnya. Nah karena dia tercemar karena bahan kimia ini, ada alga yang menempel pada terumbu karang itu nggak suka. Nah mereka nggak sukanya ini mereka pindah. Jadi kayak terumbu karang itu kayak terekspos langsung ke sinar matahari. Oke. Jadi mereka karena alganya pergi, gitu karena pergi dan tidak ada perlindungan, tidak ada yang cariin si karang ini sumber makan, karena alga ini yang nyariin mereka sumber makanan segala macam. Tapi the concentration of your product, isn't it too small to causing? Well, the research say 1 gram dari bahan kimia tersebut namanya oxybenzone, actonosate, itu 1 gram itu bisa mencemari lautan seluas lapangan sepak bola. Seluas lapangan sepak bola. 1 gram. Jadi sangat riskan ya berarti ya. Dan sampai di Hawaii itu aturannya itu saklek. Dilarang menggunakan sunscreen berbahan kimia. Jika ketahuan denda. Jadi ada ranger khususnya, penjaga pantainya yang melakukan kayak sidak. Jadi kalau kita mau ke Hawaii itu ya sudah konsekuensi, nggak boleh bawa sunscreen berbahan kimia. Sehingga karena your market is the foreigner, so they understand itu dia mengerti dan dia melihat membaca produk, lalu ini produk yang eco-friendly, so dan itu efektif. They prefer to use it compared to local products, other local products. And that's efektif itu 1 Januari 2020 di Hawaii-nya ya. 1 Januari 2021 itu efektif di Republik Palau. Itu dari segi terumbu karang dan terumbu karangnya. Palau itu Hawaii sana? Palau. Palau itu Republik Palau, negara terpisah. Oke. Nah. Terus satu lagi pengetahuan. Terus dari segi kesehatan kulit, kan karena sunscreen-nya itu natural semua nih, bahannya dari minyak kelapa, dari beeswax, nggak pakai parfum. Itu kalau Iwani itu percayanya kulit kita tuh hidup. Jadi apapun yang kita taruh di permukaan kulit kita ini akan diserap oleh pori-pori, masuk ke dalam aliran darah dan diem di dalam tubuh kita. Beberapa hari baru dikeluarkan melalui urin. Nggak penting-penting banget sih menurut Iwani. Kalau itu hal-hal chemicals itu akan masuk ke dalam tubuh. Jadi kenapa nggak pakai yang lebih friendly, produk-produk yang lebih friendly seperti yang pakai minyak kelapa, yang bahannya alami. Wah, sangat menginspirasi sekali ini ya. Barangnya. So we have here your products, Iwani Products. Terima kasih. Oh, thank you. So this is your, ini baru datang. Sebenarnya berapa banyak products nih? Overall anak muda ya, jadi ini sangat menginspirasi. Ini si sunscreen. Starting in 2017, but yang sudah dapat izin itu tahun 2020, and they have many products ya. And ini produk ini dibuat sama anak muda ya. Nah, saya mau tanya nih sebelum kita lanjut ke sana, ini karena pikiran saya mix dengan penjelasan Kakak Iwin ya, banyak sekali penjelasannya tadi, sehingga saya lupa menanyakan apakah itu adalah mimpi Kak Iwin menjadi seorang entrepreneur di usia muda, sudah dirancangkah sebelumnya atau it just nyemplung ya? Accidentally. Well, it's nyemplung actually. It's nyemplung. It's nyemplung actually. Well, my mom, ibu saya, umi saya itu pinginnya saya menjadi guru, Bu. Nah, guru. Oke. So, sebelum kita berlanjut ke guru, hari guru ya, tanggal berapa tuh hari guru tuh?
Tanggal 25 November ya. Ya. Wah. Saya jadi selamat untuk para guru, termasuk ibunya Kak Iwin, termasuk my father, juga seorang guru. Ya boleh kita sama-sama nyanyi guru itu apa ya Mbak Iwin? Enggak ngerti. Terpujilah wahai engkau, nggak apa lagu? Ibu, Bapak, Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. And actually your background is SPD ya? Yeah. Your background is a teacher actually. Karena English teacher. English teacher. Jadi sebenarnya ceritakan sedikit lah. Ya, pinginnya saya jadi guru. Tapi karena setengah angan lah istilah satunya. Jadi kuliahnya tuh pokok uah. Yang penting saya pergi kuliah gitu. Jadi IPK saya ketika lulus itu 2,78. While my best friend Z itu hampir 4. 4, oke. It's very contrary karena my good friend, temanku nongkrong itu 4 dan dia kenapa nggak belajar gitu. Saya ya wes aku mau pergi main gitu. Jadi, tapi walau demikian guru itu tidak selalu dong berada di kampus. Guru itu bisa guru kehidupan and you are a teacher actually. You teach how how to inspire youth and how to inspire other people to memperhatikan lingkungan, to really care, concern about our ecological system ya. Saya nggak guru dalam kelas, tapi di Iwani, di kantornya Iwani itu setahun itu bisa menerima kunjungan anak sekolah belajar itu sampai 1000-an lebih. Nah, ya, jadi guru juga 1000, nih ya. Iya, kadang bahkan diminta sharing ke guru SMK bagaimana biar produk mereka, biar anak buah mereka, anak murid mereka tuh bisa kerja atau yang ada SMK entrepreneurs kayak gitu. Udah kadang ngisi. Ya, ini bentar lagi kayaknya ngisi di Poltekpar sebagai dosen tamu. Luar biasa ya. Jadi guru juga akhirnya kan? Ujung-ujungnya ya. Poltekpar jadi guru juga akhirnya. Ya, lalu Umi tadi maunya jadi guru. Ternyata larinya ke sini skincare, gitu ya. Skincare ya. Jadi wah, ini produknya ada berapa produk ini? Di bawah beltnya Iwani itu ada lebih dari 380 produk sekarang. 380 produk. Iya, tapi yang brandnya Iwani sendiri itu sekitar 24 produk. Iya. Yang lain adalah itu collab brands atau maklon. Oh, maklon. Ya, ada kita melakukan collab. Istilahnya maklon. Maklon. Jadi misalkan nih Bu Yati mau punya brand skincare sendiri. Terus tapi kan tidak mau beribet dengan audit izin dan sebagainya. Dan izin dan sebagainya. Jadi, kami yang lakukan semua term of production, jadi auditnya, cari bahan baku, bacain jurnalnya, apa-apa semua. Itu kami yang lakukan. Bu Yati hanya fokus untuk marketing. Marketingnya, jadi nanti kalau ada BPOM audit, ya udah kami yang audit. Halal mau audit, produknya ada di sini, productionnya ada di sini, production prosesnya ada di sini. Jadi kalau karena pernah punya pengalaman dimintain 5.000 pieces di Jawa dulu karena nggak punya uang. Tadi 5.000. So you start to help others jadi entrepreneur juga business, ya. Jadi saya memberikan itu ya sudah MOQ-nya 500 ya. Kalau mereka bilang aku nggak punya uang nih untuk 500 tapi sanggupnya untuk 300. Ya udah nggak apa-apa nanti growth together. Growth together. Nah, itu penting tuh, growth together. Saling nolong, saling bantu. Jadi ada sisi kemanusiaan di sana ya. Ini produknya ini kalau diperhatikan ini tulisan reef safe ya. We mentioned about coral. What's different between coral and reef? Because you're English teacher. Coral reef. Yeah, it's a kind of actually it's not really difference. The difference I think between single and big community of corals. Oh, the community we call it reef ya. Wah, ini ada lambangnya. Great Barrier Reef is huge area, not Great Barrier Corals. In Australia. Yes, Great Barrier Reef is huge the area. Yeah. Great Barrier Reef. They call it reef because it's huge. Yeah. I remember. That's in Queensland. A place. That's in Queensland, Australia. In Australia, ya? Queensland. Ya.
Nah ini jadi natural sunscreen-nya. Jadi ada lambang di sini, ada lambang reef-nya. Jadi ini menginspirasi kita ya untuk bisa menghargai alam. Jadi apa nih lambang? Arti lambang ini? Lambang Iwan ini Bu. Iya. So we protecting the sea. This is kind of the sea. And this is seabed. The surface. Is wave. Oke. Ini di bawah ini adalah corals, dan di atas ini adalah pohon. Jadi Iwani in the middle. Jadi kita banyak melakukan konservasi itu di bawah laut dan di atas laut. Di atas laut ini tree. What kind of trees? Any kinds. Terakhir sih kita nanamnya banyak banyan tree. Oh. Yeah, so it's represent karena banyan tree is holding so much water in the roots. So kami banyak milih banyan tree. Collab with kemiri. Yeah. Kakao, jadi saya lupa nih namanya apa yang biasa ditanam di pantai, pohon apa itu? Mangrove. Mangrove. Ini actually. Is that mangrove? No, it's banyan. Banyan ya? Yeah, banyan. Okay. That's represent banyan actually. And it's interesting. It's SPF 30 plus ya. Any SPF. What is SPF? Sun protecting factor ya. Yeah. It protects the skin. Approximately 30 minutes. No. No? No. So SPF 30 is like is the cover of the products in our skin. Kayak daya perlindungan dari produk ini terhadap kulit kita itu. Kalau SPF 30 itu seperti 97%. Kalau daya covernya, kalau SPF 50 itu 99%. Jadi kami sebenarnya minus sedikit banget dari menyebutnya SPF 50. But ada produk yang SPF 80. For example, banana products, USA products. Yeah, actually is known. Well, they not allowed to call it anymore, like more than 50, I think, by regulations now. Because so many people they call it like SPF 100 plus. There is no SPF 100 plus. Oh. So there is no more now, I think. I'm a pharmacist, but she knows better than me. Oke. Wow. Dan begitu ya artinya ya. Nah ini produk ini sudah sampai kemana aja ini? Yang sunscreen ini available di Jerman dan Belanda. Itu yang distributors ya, yang retails itu yang beli kayak 3 biji, 4 biji itu I stop counting the countries. Tapi kita ada satu buyers, dia dari Rusia, long time ago. Itu belinya cuma 3 biji. 3 biji sunscreen kayak gini kan cuma cost 600.000. Dan shipping ke Rusia itu waktu itu 950. Tetap dibeli, cuman aku bilang daripada shippingnya mahal banget, kamu beli 10 aja aku kasih diskon. Hanya dia tertarik. Iya. In the end dia beli, karena nggak mau over 1 kilo, dia beli cuman 8. Wow. Jadi sudah ke mancanegara. Yeah. And of course, it is relatively more affordable for them compared to here. Yeah. Well, distribusi kita yang di Jerman dan Belanda itu salesnya pakai rates di situ. Jadi komparasi harga udah pakai currency di situ. Iya. Price banding. Similarity harganya itu dengan produk yang similar yang ada di Eropa. Jadi udah nggak pakai harga kita di sini. Jadi harganya kalau di sini saya jual 200.000 plus kalau dibeli in bulk banyak ribuan pieces itu kan ngasih harganya lebih murah. Sekitar 7 euro. Tapi MOQ-nya tinggi, ribuan. Kalau di Eropa situ dijual 29 euro. Wow, ya. Jadi ini buat yang mana buat sampo untuk para servers nih? Sampo? Sunscreen. Is it only sunscreen? Yeah, sunscreen itu untuk and for dry hair. Last time we met you mentioned, that one is for. Jadi ini hairspray untuk yang suka diving. Misalnya basically yang ke laut. Ke laut ya, karena rambutnya kering. Rambutnya kan kering karena komposisi air garam di laut ya, itu membuat kering. Jadi ini dia sudah melihat pasar itu gitu. Jadi dia membuat melembabkan rambutnya, mengembalikan kelembaban rambut. Wah, bagus sekali. Nah,
karena begitu banyak inspirasi dari produknya ini ya. Antara lain apa aja selain itu? Yang ini ada obat nyamuk natural. Jadi biasanya obat nyamuk itu kan mengandung DEET, itu yang which is anti insecticide, anti insektisida. Dan menurut Iwani itu, saya while behind Iwani, itu nggak penting-penting banget sih kalau kita mengapply insektisida, anti insektisida di kulit yang akan dibawa ke tubuh dan bla bla bla. Kenapa kita nggak buat natural versions? Jadi saya ini kombinasikan raw material. Saya dari mana raw material ini? Ini ada minyak sereh dari Sumbawa. Oh iya. Ada peppermint dari Sedau, Lombok Tengah. Terus ada lavender sama geranium. Wow. Jadi itu meningkatkan taraf kehidupan dari masyarakat lokal ya. Nah, ngomong-ngomong Iwani ini apa nih? Iwin Insani. Jadi, so I just have a story. Back to saya lupa tahun berapa. Saya daftar merek namanya Origin, ditolak karena katanya ada yang sudah daftar merek duluan kan, jadi ditolak. Daftar lagi namanya Vividom. Somehow Vividom itu saya dapat surat somasi dari L'Oreal. Because? Karena L'Oreal itu punya turunan produk namanya Vivid Bright. Itu sama di kata Vivi. Tapi kuasa hukum mereka itu keberatan. Jadi saya dikirimin bukan hanya penolakan, tapi surat somasi jika saya harus ganti nama. Akhirnya sampai segitunya ya? Iya. Jadinya berarti produk Iwani ini sudah informasi tentang produk ini sudah mereka dapatkan gitu. It's not about the product, it's about the brand, mereknya. Oh ya, when you register your brand, itu berarti ada linknya dengan yang international products. Ya, jadi mereka ngirim yang di Jakarta, lawyer yang di Jakarta sepertinya. Oh. Jadi itu yang kirimin surat somasi. Somehow ya harus ganti merek ya. Karena harus ganti merek, bingung mau merekin apa setiap ada nama baru, ngeceknya di DJKI, dan itu selalu ada merek itu yang kepikiran di saya itu selalu ada aja merek-merek itu. Karena tentu kita memakai merek itu kita berharap ada hal yang kita bisa sampaikan dari nama itu gitu. Tapi by the way, Iwani, your name ya? Yes, so in the end aku udah fed up banget. Ini mau kasih nama apa lagi? Saya udah Iwani aja. Timku bilang Iwani itu apa? Iwin Insani. Didaftarin, lulus ya. Ya udahlah, memang rezekinya namanya gitu. Di situ ya. Nah, ini karena sekali lagi ya kita melihat bahwa yang entrepreneur ada di Lombok ini dengan segala aktivitasnya, yang dulu dia merasa bahwa sulit tidur, ya malah dia gunakan waktu yang sulit tidur ya, walaupun dia juga berusaha untuk berobat untuk ke psikolog. Dia juga menggunakan waktunya yang tidak bisa tidur itu dengan membaca, doing some research, ya. Lalu dia berusaha membangkitkan dirinya untuk beraktivitas yang positif. Nah, itu hal yang luar biasa sekali yang bisa dilakukan oleh kita, ya, anak-anak muda ya. Nah, sekarang terkait anak muda, nih, back to our topic ya. Bagaimana kita menginspirasi anak muda? Nah, kalau generasi muda sekarang ini menurut Kak Iwin ya, apa yang bisa Kak Iwin lihat atau mungkin nilai secara umum dari generasi muda kita? Generasi apa namanya? Milenial atau? Kita generasi milenial. Saya kayaknya. Gen Z? Gen Z ya? Gen Z ya. Gen Z. The opportunity for the youth, for the young generation is huge. Kalau dulu aku nih Bu ya waktu kecil, kalau mau foto siap. Sekarang lain live-nya, confidence-nya itu very high. Is open many doors for opportunity. Jadi mau jadi apa aja sekarang nggak perlu nunggu orang tua kaya kayak kita dulu. Mau jadi artis, mau jadi singer, sekarang singers TikTok aja banyak bisa earning incomes. Mau jadi entrepreneurs nggak perlu kayak dulu kita harus punya modal plug. Kalau sekarang jadi affiliate aja bisa. Itu di satu sisi ya. Tapi di sisi lain ada nggak resikonya nih generasi muda sekarang terkait dengan globalisasi, terkait dengan mudahnya media ya, mudahnya lalu pergaulan yang mungkin kalau kita perhatikan bagaimana Mbak Iwin melihatnya? Ya terutama plus minus ya. Tren nongkrong itu bagaimana? Ya plus minus. Jadi sekarang kalau dulu kita jam 10 bahkan kalau di kampungku itu maghrib itu harus sudah pulang. Sekarang jam 10 masih nongkrong. Nah itu gimana?
Mengkhawatirkan iya, tapi kalau mungkin perlu edukasi lebih banyak kalau not everything we have to accept from the digital. Yeah. Not everything is good. Jadi harus pinter-pinter nih mau arahnya kemana. Pilih teman, pilih channel yang diikutin. Bahkan kalau nongkrong tuh bisa produktif asal ya kayak gini ya. Kita bisa nongkrong sambil membicarakan ide-ide. Iya benar. Inovasi-inovasi apa? Benar. Ya. To pursue our dreams. Kalau ada anak sekolahan, karena banyak yang datang ke kantor kan, anak sekolahan itu biasanya aku jabarin kayak gini, kasih mereka tantangan Bu nih, saya beli Centella Asiatica, itu kalau bahasa kita tuh daun bebele. Iya, daun bebele, Centella Asiatica. Itu saya beli dari Korea. Itu kita buang, kita pakai untuk urap-urap bebele. Ya? Kalau kebanyakan di sawah itu kan kita buang. Ya, betul. Saya beli dari yang Korea. urap bebele itu kan? Ya. Dan urap kita bebele. Biasanya kalau buka puasa kita pete itu urap bebele ya, sama ton lombok ya. Nah itu. Nah kalau di sawah kan dibuang-buang. Iya. While kita industri kosmetika itu beli Centella Asiatica ekstraknya itu dari Korea. Jadi itu tugas anak muda. And it's quite expensive. Very expensive. Karena sangat bagus untuk youth, to look young. Jadi antioksidannya tinggi. Jadi bagus untuk kulit, wajah mengenyalkan, melembabkan, gitu kan. Lalu terkait dengan anak muda itu? Iya, kasih tantang. Kalau biasanya ke kantor itu aku suka kasih tantangan. Ayo buatin saya ekstrak Centella Asiatica. Aku belinya dari Korea atau di sawah samping itu banyak. Ada nggak nih dari di antara kalian mungkin yang bisa membuatin saya ekstraksi? Jadi nanti jual ke kami, siapa tahu nanti salah satu di antara mereka kan yang datang ribuan anak ini bisa kolaborasi dengan kami. Kami dengan senang hati minyak kelapa aja banyak yang kami ambil dari sini. Minyak serai aja banyak. Yang kalau di harga pasaran minyak serainya misalkan 100.000 per liter, kami bisa bayar 20-30% lebih tinggi. Jadi ayo siapa tahu, biasanya sih nantangin ini kayak gitu. Karena teknologi kan banyak banget ilmu pengetahuannya di situ. Tergantung siapa yang diikuti sih. Jadi cari yang bisa ngajarin buat mesin ekstraksi, mesin apa gitu kan, bagaimana men-setting mesin ekstraksi biar hasilnya maksimal. Jadi itu banyak banget. Tandukku sudah begini nih. Aku bilang aku bisa mau buat Centella Asiatica extract because I got the knowledge, I got the skills to do that. Ya, sekali lagi ya, tapi memang passionnya kita ya, gerakannya kita. Saya rasa anak muda juga kalau misalnya tadi ya diberikan tugas seperti itu, lalu bisa menanggapi, merespon, lalu mencoba membuat eksperimen seperti Kak Iwin, sesungguhnya bisa lakukan. Ingat loh, Kak Iwin ini dia sebenarnya sarjana pendidikan, tapi karena keisengan, keisengan yang serius, keisengan. Karena keingintahuan, melakukan penelitian sendiri, autodidak, lalu banyak belajar dari orang lain. Bahkan kalau orang masuk ke kantor BB POM biasanya udah khawatir dulu ya. Tapi dia dengan ininya, dia masuk ke kantor tuh minta bimbingan. So what's the solution for this? I want to have it. Itu kan berarti you build a strong network sexually, ya? Yes, actually nothing wrong of being nice to everyone. So, because we never knew kapan kita akan butuh mereka ya. Jadi mungkin saja sekarang tidak punya apa-apa, masih muda, tapi one day they will grow and roda berputar, so probably we will need them. And we will grow together. We will grow together, so it's nothing wrong to being nice, to make a network, connection to everyone, even. Walaupun waktu saya masih sekolah itu saya cupu, Bu. Cupu banget. Aku nggak yakin guruku tuh ingat kalau dia punya murid namanya Iwin. Saking cupunya. Jadi nggak suka ngomong, nggak suka angkat tangan, mau jawab pertanyaan, mau nanya, mau apa. Yang penting aku datang ke kelas, ya udah. Cuman umiku maunya aku datang ke kelas sekolah, ya udah gitu aja. Saya rasa banyak yang seperti Kak Iwin ini ya. Jadi I would say that academically tidak mungkin belum saatnya untuk bersinar gitu, shining ya pada saat itu, tapi akhirnya sebenarnya kita bisa menemukan bakat-bakatnya kita bisa menemukan satu strategi untuk bisa striving for this life ya, dan tentu bisa melakukan hal-hal yang produktif seperti ini yang menghasilkan uang, yang bisa mengangkat derajat hidup orang lain ya, dan tentu mengajarkannya kepada generasi yang lain. Wah, luar biasa ini Kak Iwin ya. Nah, Kak Iwin ya, terkait dengan
penelitian proses produksi yang sudah difasilitasi, dibantu oleh BPOM. Mungkin ada instansi lain, any other institution, either both ya, nationally, provincial level, national level, and perhaps international organization or institution yang juga membantu Mbak Iwin dalam proses produksi dan pemasaran. Tadi kan saya cerita nih gedungku lantai 2 di Meninting, dan itu very tiring karena kami produksi ribuan, satu kali order itu 1000. Jadi itu banyak banget yang dibopong turun naik. Akhirnya suatu hari itu datang Bu Kadis Perindustrian, Bu Yanti waktu itu datang ke situ. Bu Kadis Perindustrian. Iya, Bu Kadis Perindustrian. Yang Bu Yanti. Dari NTB. Ya, NTB. Ngecek karena kami ya ada growth pernah didengar namanya. Beliau datang ngecek kunjungan. Oh, ini tempat produksinya. Iya, Bu. Pergi ngecek. Kami punya gedung loh di Brida, NTB. Jadi Brida ya. Jadi Brida itu yang juga support loh ya. Jadi kalau Anda ingin melakukan sesuatu ya, kita punya institusi-institusi terkait loh yang bisa membantu. Asal kita punya idenya, kita tentu punya keberanian dan punya sesuatu yang bisa ditawarkan pada mereka untuk bisa mereka bantu atau berkolaborasi gitu ya, Kak Iwin ya. Lalu Brida terus ditunjukin sama Bu Yanti, karena gedung yang saya pakai sekarang waktu itu back to 2021 itu masih di bawah naungannya Dinas Perindustrian. Jadi tunjukin mau nggak pakai gedung ini kayaknya oke nih. Saya ajukan denah gedung itu ke BPOM, disetujui, akhirnya kami pindah ke situ dan sampai sekarang. Jadi Brida itu memfasilitasi proses produksinya. Wah, luar biasa ya Kak Iwin ya. Kembali nih ke topiknya kita nih ya. Jadi tidak salah generasi muda ini, harusnya kita banyak bermimpi juga ya. Dari awal kita banyak bermimpi ya. Itu multitaskingku, Bu. Ya? Itu multitaskingku. Multitasking. Ngayal. Bermimpi kan ngayal. Ngayal. Bermimpi ya. Aku paling jago ngayal. Nah, ngayal aja ya, ngayal lalu. Itu nanti dibebanin ke tim. Nah, dibebankan ke tim. Nah itu ya. Jadi kita punya kemampuan tentu ya, tapi untuk mempercepat pencapaian apa yang kita inginkan tentu kita butuh teamworks ya. Teamworks dan jejaring yang luas, jejaring yang kuat. Kalau kita nggak bisa, kita akui, saya nggak bisa. How to do that? How to solve the problem? Jadi tandem sih sebenarnya sama tim. I have amazing team. Jadi tandem mostly sama mereka. Jadi nanti kadang saya pinginnya masuk ke sini nih produknya, kita atur strategik bersama. Ya, luar biasa ya. Dan timku anak muda semua, Bu. Timnya anak muda semua. Yang nggak muda, yang di atas keseumuran saya itu cuma bertiga. Sisanya itu umur 20-an. 20 baru selesai kuliah, 22, 23. Kok jadi ingat apa kata pendiri bangsa kita? Bapak Presiden yang pertama, Insinyur Haji Soekarno, beri aku 10 pemuda akan ku guncang dunia. Ternyata benar itu ya. Iya. Karena kenapa tuh Kak Iwin? Apakah pemuda itu lebih energik dari segi tenaga dan pemikiran? Kita lebih modern ya. Ya. Jadi lebih adaptif teknologi. Ya, while kalau dulu mungkin kalau kita mau jualan ke luar negeri itu agak susah. Nah, sekarang gimana caranya ya? Sekarang jualan aja di Alibaba jadi atau Amazon. Jadi bahkan ada Shopee aja itu ada Shopee Export. Ya. Jadi we have so big opportunity for the young generation. Many marketing platforms yang kita bisa gunakan ya. Tadi Alibaba, lalu even Shopee International, and another one is Amazon. Ya. Aku bahkan di kelas ekspor itu ada teman yang pernah cerita dia mengekspor sapu lidi, Bu. Sapu lidi dari kerajinan dari kelapa itu diekspor ke kemana aku lupa, ke Cina. Kemana gitu. Itu sampai kontainer-kontaineran. Wah. Belajar tuh ya, belajar untuk bisa yang di sini nggak ada harga ya. Ya, efek globalisasi itu tentu ada yang jelas ada menguntungkan ya, terutama free trade-nya tadi ya. Jadi world without limit katanya ya. Iya, benar. Jadi kita menghilangkan batas-batas antar negara itu dengan berjejaring yang luas itu sangat bisa. Sekarang ada platform lalu juga kita tentu dalam perusahaan-perusahaan yang kita search di Google itu juga menyediakan kontak ya, so you can contact them.
Ya Kak Win ya. Iya benar. Dan pemasaran menjadi lebih mudah, itu satu sisi yang lain ya itu ya arus informasi yang mungkin tadi Kak Win bilang kita harus bisa memilah ya untuk informasi-informasi yang berasal dari internet, lalu terkait dengan pergaulan bebas, mungkin ada informasi-informasi yang juga tidak bertanggung jawab di internet, ya, itu mungkin kita bisa pilah-pilah ya. Actually we were young ya, kita pernah dulu lebih muda ya, teenagers ya, we were young and reckless ya katanya. Ya kita pernah muda dan ya agak ini ya, tapi ya walaupun kita reckless gitu, at least kita bisa bertanggung jawab, tidak membuat bahaya buat diri kita dan orang lain ya, tidak terlalu berbahaya gitu diri kita dan orang lain. Nah Kak Iwin nih ya, kita kembalikan lagi nih tentang inspirasi. Ini udah jam berapa nih? Ya, kita ngomongnya agak lama sepertinya. Iya. Nah, ini terkait dengan anak muda ini. Any words you wanna deliver to them? You have such a big opportunity. Use it in a positive way, of course. You have to grow. You have to be useful, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk komunitas, untuk agama, untuk negara. Who knows, maybe one of you bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Ya. Ya, wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Jadi anak muda ya, terkait dengan how to expand our horizon ya, bagaimana kita memperluas batas horizonnya kita ya, batas, what is horizon? Cakrawala. Cakrawala. Jadi kita kalau kita melihat dunia, tentu kita merasa misalnya di pantai ya, kita melihat sepertinya batas dunia itu seperti itu gitu, di situ batas dunia itu. Nah kita bisa memperlebar batas dunia kita, tadi expand our horizon. How to do that? Ya, jadi tentu kita tadi ada ide ya, lalu ada networks, kita buka komunikasi dengan orang lain ya, mencoba untuk berusaha, mencoba untuk lihat pasar-pasar yang internasional ya. Nah itu tentu itu akan memperlebar lagi, memperluas cakrawala kita ya, cakrawala pengetahuan, pergaulannya kita, dan itu bisa produktif dan menghasilkan tentu ya Kak Iwin ya. Nah, there's something I want to say. Actually, I want to close it, but there's something I want to say. Let me take a look, because this is I think it's an important thing, yeah. So last time we met, you said something about having consultation with, is it Dior? Yes. I have no business background family. Well, my family are mostly selling. Buka warung lah, bapak saya bengkel, tapi tidak ada yang punya business, running a business and professionally. Kayak punya tim dengan berbagai macam divisi, dengan pendidikan yang lebih tinggi dari saya, lebih kece pendidikannya, kuliahnya lebih kece. How to manage those people, the team, those departments. Jadi kayak saya butuh bantuan. So I knew, saya orangnya cepat minta bantuan nih. Misalkan nih, saya tidak punya background bisnis yang profesional. Terus saya tidak punya background SDM. Tim saya ada banyak tim, HRD, tapi saya tidak bisa mengelola HRD gitu ya. Jadi marketing saya juga masih kelabakan, digital, tactical itu saya masih kelabakan. I knew that, I analyze myself, so I knew kayak, oh ini saya kelemahan saya di sini. Jadi saya, I'm lucky, saya beruntung, saya dipertemukan dengan mantan Country General Manager Christian Dior. Ya, jadi saya beruntung. Jadi saya minta sama bapaknya sudah tua, sekarang sudah completely tidak akan ke Indonesia lagi. Karena 3 tahun berturut-turut, bukan 3 tahun, 2 tahun berturut-turut, tahun kemarin datang 2 kali, tahun ini datang 1 kali, itu hanya untuk ngajarin saya. Apa yang diajarkan? You have to be strong cookie. Jadi ini kadang saya nggak tegas. You have to be a strong cookie. Cake. Oh, cookies. Dan nyebut saya strong cookie. Yeah. Jadi harus tegas.
Maksudnya itu saya harus tegas. Karena kadang saya tidak tegas, Bu, di tim saya apa di kemana itu kadang saya nggak tegas. Jadi saya harus tegas. Saya harus berani membuat decision makers. Terus harus berani banyak hal, tactical marketing decisions based on financial report, sales report, spending report, bla 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 bla. Itu saya diajarin. Oh, kalau bentuknya kayak gini nanti decision-nya seperti ini, plus minusnya seperti ini, tapi bisa menjadi plus kalau kamu seperti gini. Dan itu one of my bless. Banyak orang di luaran situ yang menyebut dirinya saya adalah coach, saya adalah mentor. Saya banyak bayar paid course yang saya personally bayar atau saya dapat undangan untuk belajar, but none of them I can call my coach. Only him, only this guy. Only this guy. Ya, beliau waktu pertama datang itu umur 71. Wah. Ya. Jadi udah tua banget. Ya, seniornya Christian Dior ya, melatih how to make a good decision. Ya, bahkan kami di satu stage waktu itu saya berani menutup satu keran pendapatan. Waktu itu dia involving pendapatan itu 48% dari keran yang satu ini, Bu. Setahun kemudian kami growth 214%. Wah. Hanya menutup satu channel dan fokus ke channel yang lain. Itu growth-nya 214%. Dan karena kejujurannya Kak Iwin yang mengatakan bahwa I need someone. Ya? Yes, I need someone. Due to our we evaluate our strengths and weaknesses, ya. And then we manage to find others to help us, ya. Wah, luar biasa. Jadi jangan khawatir loh. Kita setiap manusia punya kelemahan, kekurangan, dan tentu kekuatan. Ya. Nah, kekuatannya kita tonjolkan, kelemahannya itu kita cari cara untuk kita mengatur strategi untuk bisa memperbaikinya sehingga dan tentu kita tidak bisa sendiri. Ya. Iya, betul. Itu tadi ya, expanding your horizon ya. Karena jadi, kalau si bapak ini kita manggilnya Opa. Opa itu Opa kan bahasa Belanda, Bu, ya. Jadi si Opa bukan Opa Korea yang cakep-cakep. Ini Opa saya ini udah tua nih. Biasanya mereka beliau datang ke kantor itu dan 2 minggu. Jadi 2 minggu tuh ngantor benar-benar mempelajari laporan-laporan, semua laporan itu di obok-obok, dibuka. Jadi baru diajarin. Financial report, sales report, spending report, production flow chart, everything, you name it. Itu nanti beliau bantu analisa. Jadi bukan hanya teori yang dikasihkan 1 hari, 2 hari dan menyebut dirinya coach, mentornya kami. Sampai implementasinya. Kalau ini benar-benar duduk 2 minggu. Jadi total 6 minggu mereka datang. Beliau datang. Luar biasa sampai mencapai peningkatan 214% tadi ya. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi karena sudah semua dikeluarkan ya, bagaimana strategi anak-anak muda ini untuk produktif, untuk bisa berjejaring luas. Dan of course ya, don't do drugs ya. Don't do drugs. Don't do drugs. Really don't. Even obat tidur kayak saya, I don't advise anymore. It's actually you needed that prescribed medicines. We call it medicines ya. But because the prolonged use ya, jadi itu makanya of course ya, tentu ada risikonya ya. Jadi kalau obat tidur pun saya insomnia masih sampai sekarang, Bu. Sekarang ya? Masih insomnia-nya masih sampai sekarang. Nggak bisa tidur, kadang 2 malam itu masih. Cuman fight myself, nggak usah obat tidur, nggak lagi. For the psychological aspects of your story, we need to have another podcast ya kayaknya. Kegilaanku gitu ya. Gitu. Sekarang ini ya, jadi kita udah mendengar banyak dari Kak Iwin ya, bagaimana dia melakukan semua dari awal ya, lalu berusaha melakukan hal-hal yang produktif. Jadi inilah anak-anak muda ya. Tadi kita sudah mengatakan don't do drugs ya. Better use your time ya, gunakan ya waktu kita untuk melakukan hal-hal yang produktif ya, inovatif, dan jangan khawatir untuk menyampaikan kesulitan kita kepada orang lain, karena dengan itu orang lain tahu bahwa kita mengalami kesulitan sehingga dia akan menawarkan bantuan gitu ya. Dan banyak orang yang menawarkan bantuan hanya dari kita berbuat baik tadi ya, having a good relationships ya, networking ya, begitu ya. Oke ya, terima kasih banyak Makasih Kak Iwin atas waktunya ya.
Hopefully we can meet again in other podcast, of course. And wah, saya dengar juga ini Kak Iwin, your company is one of the institution that is chosen sebagai tempat untuk magang dari AYEP, ya, Australia Indonesia Youth Exchange program yang tahun 2024 ini salah satunya di sini dan di BNNP NTB. Nanti mungkin kita ada podcast selanjutnya ya. Makasih banyak atas waktunya. Tetap semangat anak muda ya. Tadi expand your horizon ya, perluas cakrawala Anda ya. Never do drugs. Ya. Sip ya. Bye.